Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Saya Andi Syamsuri Alamsyah, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bone, unit kerja SMA Negeri 11 Bone. Adapun tujuan pembelajaran khusus adalah calon guru penggerak dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Yang kedua, calon guru penggerak membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Sebelum kita lanjut di inti aksi nyata, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang ada di modul 3 ini. Student agency merupakan konsep yang sangat penting dalam pengelolaan sekolah yang berpihak pada murid. Student agency merujuk pada kemampuan siswa untuk mengambil inisiatif, mengambil keputusan, dan memiliki kendali terhadap proses pembelajaran mereka sendiri. Ini melibatkan memberdayakan mereka sebagai mitra dalam pengambilan keputusan, memberi mereka suara dalam perencanaan dan pelaksanaan program sekolah, serta memberikan ruang bagi kreativitas dan kepemimpinan murid. Berikut adalah beberapa alasan mengapa student agency penting dalam pengelolaan sekolah yang berpihak pada murid. Yang pertama, peningkatan motivasi dan keterlibatan. Ketika murid merasa memiliki kendali dan tanggung jawab atas pembelajaran mereka, motivasi dan keterlibatan mereka meningkat. Mereka merasa memiliki kepentingan pribadi dalam pencapaian akademik mereka dan lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pengembangan keterampilan hidup. Student agency membantu siswa mengembangkan keterampilan penting seperti pengambilan keputusan, pemecahan masalah, berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Mereka belajar untuk mengatur waktu, mengelola proyek, dan mengatasi tantangan dengan lebih efektif. Keterampilan ini sangat berharga dalam kehidupan sehari-hari dan persiapan untuk masa depan mereka. Berikutnya, keberagaman perspektif. Dalam lingkungan yang memberdayakan murid, suara dan pandangan dari berbagai latar belakang, budaya, dan pengalaman didengar dan dihargai. Ini menciptakan suasana inklusif di sekolah yang memperkaya diskusi dan pemecahan masalah, serta mempersiapkan murid untuk berinteraksi dalam masyarakat yang semakin beragam. Dan yang keempat, memupuk kemandirian. Melalui student agency, murid belajar menjadi mandiri dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Mereka belajar untuk mengatur diri, mengambil inisiatif, dan menghadapi tantangan dengan kepercayaan diri. Hal ini mempersiapkan mereka untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang mandiri dan sukses di masa depan. Dan yang kelima, pengembangan kepemimpinan. Dalam lingkungan yang memberdayakan murid, kepemimpinan dikembangkan dan dihargai. Murid memiliki kesempatan untuk memimpin proyek, klub, atau inisiatif lainnya yang membantu mereka mengasah keterampilan kepemimpinan dan mengembangkan rasa tanggung jawab sosial. Pentingnya student agency dalam pengelolaan sekolah yang berpihak pada murid adalah bahwa murid bukanlah hanya penerima pasif dari pengetahuan, tetapi juga menjadi aktor utama dalam proses pembelajaran. Hal ini menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih bermakna, memotivasi, inklusif, dan relevan bagi murid. Suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership
merupakan 3 elemen kunci dari konsep student agency. Suara atau voice merujuk pada memberikan murid kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan sekolah mereka. Mereka diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, ide, dan kebutuhan mereka. Suara mereka dihargai dan didengar oleh para pendidik. Hal ini menciptakan suasana di mana murid merasa dihormati dan memiliki pengaruh dalam perubahan dan pengembangan sekolah. Pilihan atau choice memberikan kebebasan pada murid untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan pembelajaran mereka. Mereka memiliki kemampuan untuk memilih topik studi, metode pembelajaran, atau proyek yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Dengan memberikan pilihan, murid merasa memiliki kendali atas pembelajaran mereka dan dapat menyesuaikan pengalaman belajar sesuai dengan preferensi mereka. Ini meningkatkan keterlibatan dan motivasi murid. Kepemilikan atau ownership mengacu pada memberikan murid tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Murid diberi kesempatan untuk merencanakan, mengatur, dan mengevaluasi progres mereka dalam mencapai tujuan belajar. Mereka menjadi pemegang tanggung jawab utama dalam proses pembelajaran mereka. Dengan memiliki kepemilikan atas pembelajaran mereka, murid mengembangkan kemandirian disiplin dan akuntabilitas diri. Ketiga elemen ini saling terkait dan saling mendukung dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang memberdayakan murid. Suara memberikan mereka kesempatan untuk berbicara, pilihan memberikan kebebasan untuk memilih, dan kepemilikan memberikan tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Ketiga elemen ini secara kolektif mendorong murid untuk aktif, terlibat, dan bertanggung jawab dalam pendidikan mereka, menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan efektif. Berikut adalah tahapan aksi nyata pada modul 3.3 ini. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Bagaimana kita dapat mengorganisir dan menjalankan kultum setelah sholat zuhur agar pelaksanaannya menarik dan kontinu dengan pola pikir positif dan menghasilkan emosi yang positif sehingga mendukung prakarsa perubahan menuju peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta. Adapun tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah berdiskusi dengan kepala sekolah, guru agama Islam, pembina organisasi Rohis, dan pembina OSIS. Berikut dokumentasi kegiatan tersebut. Refleksi peristiwa pelaksanaan kultum setelah sholat duhur di SMA Negeri 11 Bone belum terorganisir dengan baik dan tidak berjalan lancar. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam upaya memfasilitasi kegiatan keagamaan yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta. Untuk mengatasi masalah ini, saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah, guru pendidikan agama Islam, dan pembina OSIS guna mencari solusi yang tepat dalam mengorganisir dan menjalankan kultum setelah sholat duhur. Tujuan dari upaya ini adalah agar pelaksanaannya menarik, kontinu, dan memberikan pengalaman positif kepada peserta didik. Dalam diskusi tersebut, kami sepakat untuk mencari solusi yang tepat guna memperbaiki pelaksanaan kultum setelah sholat duhur di sekolah. Salah satu langkah yang diambil adalah mengembangkan sistem yang lebih terstruktur dan melibatkan peserta didik dalam perencanaan. Kami juga mendengarkan masukan dari warga sekolah agar pelaksanaannya dapat menciptakan suasana yang menarik, kontinu, dan penuh motivasi bagi peserta.
Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan kultum setelah sholat duhur dapat berfungsi sebagai sarana yang efektif dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta serta mendorong perubahan positif di kalangan peserta didik. Penting untuk diingat bahwa pelaksanaan kultum yang menarik dan kontinu juga mendukung prakarsa perubahan yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta. Kegiatan keagamaan di sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan spiritualitas siswa. Pelaksanaan kultum setelah sholat duhur dapat menjadi sarana yang membantu siswa dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama secara praktis. Namun, karena kurangnya organisasi dan pelaksanaan yang tidak teratur, kegiatan ini belum mencapai potensi maksimalnya dalam memberikan dampak positif kepada peserta didik. Pada bagian refleksi perasaan atau feeling, dalam menghadapi permasalahan pelaksanaan kultum setelah sholat duhur di SMA Negeri 11 Bone yang belum terorganisir dengan baik, saya merasa prihatin dan khawatir. Saya merasa sedih melihat bahwa kegiatan keagamaan yang seharusnya menjadi sarana penting untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik tidak berjalan lancar. Saya juga merasa frustasi karena pelaksanaannya belum memberikan pengalaman yang positif bagi peserta yang belum mampu mencapai potensi maksimalnya. Namun, saya juga merasa optimis dan termotivasi untuk mencari solusi yang tepat. Saya percaya bahwa dengan kerjasama dan komunikasi yang baik dengan pihak-pihak terkait, kita dapat mengatasi masalah ini. Saya merasa senang karena kepala sekolah, guru pendidikan agama Islam, dan pembina OSIS juga turut berpartisipasi dalam diskusi untuk mencari solusi yang terbaik. Saya yakin bahwa melibatkan peserta didik dalam perencanaan dan mendengarkan masukan dari warga sekolah akan membantu kita menciptakan pelaksanaan kultum yang menarik, kontinu, dan penuh motivasi. Dengan adanya upaya ini, saya berharap dapat menciptakan perubahan positif di kalangan siswa dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kultum setelah sholat duhur. Saya ingin melihat peserta didik kami dapat merasakan manfaat spiritual dan nilai-nilai agama melalui kegiatan ini. Saya berharap dapat melihat mereka lebih terinspirasi, lebih bersemangat, dan lebih terhubung dengan nilai-nilai agama yang akan membantu mereka dalam membentuk karakter dan meningkatkan kualitas kehidupan mereka secara keseluruhan. Pembelajaran dalam proses mencari solusi untuk permasalahan pelaksanaan kultum setelah sholat duhur di SMA Negeri 11 Bone, kami menemukan beberapa pembelajaran yang berharga. Pertama, kami menyadari pentingnya keterlibatan aktif peserta didik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan. Melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan memberikan mereka tanggung jawab dapat meningkatkan rasa memiliki dan motivasi mereka untuk berpartisipasi. Kedua, kami menyadari pentingnya komunikasi dan kolaborasi antara pihak-pihak terkait seperti kepala sekolah, guru pendidikan agama Islam, dan pembina OSIS, dan guru-guru lainnya. Melalui diskusi dan pemikiran bersama, kami dapat menggabungkan perspektif dan ide-ide yang beragam untuk mencapai solusi yang lebih baik. Kolaborasi ini juga memperkuat komitmen kami dalam memperbaiki pelaksanaan kultum. Ketiga, kami menyadari bahwa mendengarkan masukan dan umpan balik dari warga sekolah sangat berharga. Dengan memperhatikan aspirasi mereka, kami dapat menciptakan suasana yang menarik dan relevan dalam pelaksanaan kultum. Pendekatan partisipatif ini juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkontribusi dan mengungkapkan kebutuhan mereka dalam kegiatan keagamaan. Keempat, kami menyadari bahwa pelaksanaan kultum yang menarik, kontinu, dan terstruktur dapat memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta. Kegiatan keagamaan di sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan spiritualitas siswa, dan dengan melakukan perubahan yang diperlukan,
kami dapat memaksimalkan potensi positif dari kultum setelah sholat duhur. Pembelajaran ini akan menjadi dasar bagi kami untuk merancang sistem yang lebih terstruktur dan efektif dalam mengorganisir dan menjalankan kultum di sekolah kami. Kami menyadari bahwa pelaksanaan kultum yang baik adalah upaya berkelanjutan, dan kami siap untuk terus belajar, beradaptasi, dan meningkatkan pelaksanaannya guna memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik. Penerapan ke depan, pengembangan sistem terstruktur, kami akan merancang dan mengimplementasikan sistem yang lebih terstruktur untuk mengorganisir dan menjalankan kultum. Sistem ini akan mencakup jadwal rutin, peran dan tanggung jawab yang jelas bagi semua pihak terlibat, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk memastikan kelancaran pelaksanaannya. Dalam rangka penerapan ke depan, kami memiliki 2 langkah utama yang akan kami terapkan untuk memperbaiki pelaksanaan kultum setelah sholat zuhur di SMA Negeri 11 Pon. Pertama, kami akan memperkuat partisipasi aktif peserta didik dalam perencanaan dan pelaksanaan kultum. Kami akan memberikan ruang bagi mereka untuk menyumbangkan ide, memberikan masukan, dan mengambil peran yang lebih aktif dalam merancang konten kultum yang menarik dan relevan bagi mereka. Dengan melibatkan peserta didik secara lebih intim, kami berharap dapat meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan rasa memiliki mereka terhadap kegiatan keagamaan di sekolah. Kedua, kami akan fokus pada pembangunan sistem yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Kami akan merancang prosedur yang jelas untuk mengorganisir dan menjalankan kultum setelah sholat zuhur. Ini termasuk menyusun jadwal rutin, menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas bagi semua pihak terlibat, dan melibatkan guru, staf, dan siswa dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kultum. Dengan memiliki sistem yang terstruktur, kami akan dapat mencapai kontinuitas yang lebih baik dalam pelaksanaan kultum, memastikan bahwa kegiatan ini dilakukan secara teratur dan konsisten, sehingga dapat memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan terhadap keimanan dan ketakwaan peserta didik. Tahapan berikutnya adalah ambil pelajaran. Pada tahapan ambil pelajaran, pertanyaannya adalah apa yang telah menjadi kekuatan dan kelebihan dalam pelaksanaan kultum setelah sholat duhur yang pernah dilakukan sebelumnya? Yang kedua, apa aset dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan kultum setelah sholat duhur? Yang ketiga, apa potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik kultum setelah sholat duhur? Adapun tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah mengadakan diskusi dengan peserta sholat duhur yang pernah terlibat dalam pelaksanaan kultum sebelumnya. Berikut dokumentasi kegiatannya. Refleksi pada bagian peristiwa. Untuk meningkatkan dan memperbaiki pelaksanaan kultum setelah sholat duhur, penting untuk melakukan diskusi dengan peserta sholat duhur yang sebelumnya terlibat dalam pelaksanaan kultum. Peserta diskusi meliputi guru, pembina rohis, peserta didik, dan pengurus OSIS. Adapun tujuan diskusi ini adalah mengevaluasi pelaksanaan kultum sebelumnya serta mengidentifikasi kekuatan dan kelebihan yang telah ada. Dengan mengetahui hal-hal positif yang telah dilakukan sebelumnya, kita dapat memanfaatkannya sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas kultum di masa depan. Selain itu,
diskusi juga bertujuan untuk mengetahui aset dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan kultum setelah sholat duhur. Fasilitas, waktu, tenaga manusia, dan potensi lainnya dapat menjadi aset dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kultum. Dengan pemahaman yang baik mengenai aset dan sumber daya yang ada, kita dapat mengoptimalkan penggunaannya dalam upaya meningkatkan kualitas kultum. Selain mengeksplorasi kekuatan dan aset yang ada, diskusi juga bertujuan untuk menemukan potensi-potensi yang dapat dikembangkan guna meningkatkan kualitas dan daya tarik kultum setelah sholat duhur. Peserta didik dapat berbagai ide, saran, dan pengalaman mereka untuk merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat diimplementasikan guna meningkatkan kualitas kultum secara menyeluruh. Adapun hasil diskusi yang dilakukan adalah kekuatan dan kelebihan yang telah ada dalam pelaksanaan kultum sebelumnya dilakukan secara bergiliran setiap kelas. Aset dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan kultum setelah sholat duhur antara lain adalah yang pertama musola, tempat ibadah, organisasi OSIS, yang dapat berperan dalam membantu mengorganisir kegiatan, guru agama Islam sebagai pendamping dan fasilitator kegiatan keagamaan, serta pembina OSIS yang dapat memberikan bimbingan dan dukungan. Terdapat beberapa potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik kultum setelah sholat duhur. Pertama adalah meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyampaikan kultum. Peserta didik dapat diberikan pelatihan atau bimbingan mengenai teknik menyampaikan kultum yang baik, penulisan materi yang menarik, dan cara berkomunikasi yang efektif. Kedua, menggunakan sarana pengeras suara yang baik dan terjangkau untuk meningkatkan kualitas suara dan kelancaran menyampaikan kultum. Hal ini akan memastikan bahwa peserta dapat mendengarkan dengan jelas dan memperhatikan kultum dengan baik. Terakhir, memberikan penghargaan atau apresiasi kepada peserta didik yang berhasil membawakan kultum dengan baik. Penghargaan ini dapat memberikan motivasi dan insentif bagi peserta didik untuk berpartisipasi dan berusaha meningkatkan kualitas kultum mereka. Pada bagian perasaan, rasa senang dan bangga timbul ketika kami mengenali kekuatan dan kelebihan dari kultum sebelumnya. Menyadari bahwa telah ada prestasi positif memberikan harapan bahwa fondasi yang solid telah tercipta untuk pengembangan lebih lanjut. Rasanya menggembirakan mengetahui bahwa usaha keras kami telah membuahkan hasil yang baik, dan itu memberi kami dorongan untuk terus berusaha meningkatkan diri. Kami juga merasa tergerak dan terinspirasi saat membahas aset dan sumber daya yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan kultum. Menyadari potensi yang ada seperti fasilitas, waktu, dan tenaga manusia di sekitar kami membuat kami semakin termotivasi untuk mengoptimalkan penggunaannya dalam memperkuat kultum. Rasa semangat dan keyakinan muncul karena kami memiliki sumber daya yang mencukupi untuk mencapai perubahan positif. Selain itu, rasa penasaran dan antusiasme juga muncul ketika kami mulai mengeksplorasi potensi-potensi yang dapat dikembangkan. Berbagi ide, saran, dan pengalaman dengan peserta diskusi yang beragam memberikan perspektif baru dan memicu kreativitas. Kami merasa bersemangat untuk merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas kultum secara menyeluruh. Semakin banyak ide yang muncul, semakin kuat keyakinan kami bahwa kami memiliki peluang besar untuk membuat perbedaan yang signifikan dalam pengalaman berbeda kami. Kami siap untuk mewujudkan perubahan yang positif dan berarti dalam kultum kami. Pembelajaran dalam proses evaluasi kami menemukan beberapa pembelajaran berharga yang dapat menjadi landasan untuk memperbaiki dan peningkatan kualitas kultum di masa depan. Pertama, pengenalan kekuatan dan kelebihan merupakan langkah penting dalam proses ini. Dengan mengidentifikasi hal-hal positif dari pelaksanaan kultum sebelumnya,
kami menyadari bahwa ada upaya yang berhasil dan tindakan yang efektif yang dapat ditingkatkan. Kami percaya bahwa memanfaatkan fondasi yang ada dan memperkuatnya akan memberikan landasan yang kuat untuk kemajuan selanjutnya. Kami sadar pentingnya memanfaatkan aset dan sumber daya yang ada. Dalam diskusi kami mengenali fasilitas, waktu, tenaga manusia, dan potensi lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan kultum. Kami menyadari bahwa dengan menggunakan aset dan sumber daya ini secara bijak dan efektif, kami dapat meningkatkan kualitas keseluruhan kultum. Untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan baik dan mencari cara untuk mengoptimalkan penggunaannya guna mencapai hasil yang lebih baik di masa depan. Dengan mengakui kekuatan dan kelebihan, memanfaatkan aset dan sumber daya yang ada, mengembangkan potensi yang ada, serta melibatkan kolaborasi dan evaluasi yang konstruktif, kami yakin bahwa kultum di masa depan akan menjadi lebih bermakna, menarik, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua peserta sholat duhur. Kami siap untuk menerapkan pembelajaran ini dan terus berupaya meningkatkan kualitas kultum untuk kebaikan umat dan peribadatan yang lebih baik. Penerapan ke depan, kami telah merumuskan beberapa langkah penerapan untuk meningkatkan kualitas kultum di masa depan. Pertama, kami akan membangun pada kekuatan yang ada dengan mengidentifikasi elemen-elemen yang telah berhasil dalam kultum sebelumnya dan menerapkannya secara konsisten. Dengan fondasi yang kuat, kami berharap dapat meningkatkan kualitas keseluruhan pelaksanaan kultum. Selanjutnya, kami akan mengoptimalkan penggunaan aset dan sumber daya yang tersedia, termasuk fasilitas, waktu, dan tenaga manusia. Dengan memanfaatkan aset dan sumber daya dengan bijak, kami dapat memperkuat kualitas kultum. Selain itu, kami juga akan fokus pada pengembangan potensi melalui partisipasi aktif peserta diskusi, termasuk guru, pembina rohis, peserta didik, dan pengurus OSIS. Kami akan memberikan ruang untuk berbagi ide, saran, dan pengalaman, serta mendorong kolaborasi dalam merumuskan langkah-langkah konkret dengan menggali potensi yang ada. Kami berharap dapat memberikan pengalaman kultum yang lebih bermakna dan relevan. Terakhir, evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan akan menjadi bagian integral dari pelaksanaan kultum di masa depan. Melalui evaluasi berkala dan umpan balik peserta sholat duhur, kami akan mengidentifikasi area perbaikan dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan. Dengan pendekatan ini, kami berharap dapat terus meningkatkan kualitas kultum secara berkelanjutan. Melalui langkah-langkah ini, kami berharap dapat mencapai perbaikan yang signifikan dalam pelaksanaan kultum dan menciptakan pengalaman yang lebih berarti, inspiratif, dan memperkuat nilai-nilai keimanan di sekolah kami. Sekian pemaparan kami. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.